selamat siang semuanya. Suara saya bisa didengar ya? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mahasiswa, hari ini kita lanjutkan perkuliahan pengenalan teknik mesin, material, dan digantara. Untuk jadwal hari ini adalah kita masuk ke sesi share dari alumni. Nah, untuk minggu ini, setelah 2 minggu kita nggak bertemu, minggu ini kita isi dengan share dari alumni teknik digantara. Jadi di sini kita akan mendengar pengalaman, kemudian cerita-cerita dari salah satu alumni teknik digantara yang sudah lulus dan kemudian berkarir ya. Nah, ini sebagai alumni yang akan hadir hari ini ada namanya Pak Ray Osma. Beliau itu angkatan 2010 waktu itu ya. Benar Pak Ray ya, 2010. Betul, Pak. Dan setelah lulus Pak Ray ini melanjutkan sekolah, kemudian setelah selesai bergabung dengan suatu perusahaan yang teknologi digantaraan, yaitu perusahaan yang terkait dengan UAV dan drone gitu ya, pengoperasian dan jasa penggunaan drone. Nanti bisa banyak cerita Pak Ray ya, pengalamannya mulai dari waktu kuliah mungkin sampai selesai, kemudian melanjutkan sekolah, kemudian sampai berkarir. Ya, silakan Pak Ray, mungkin silakan untuk memulai memperkenalkan diri dan memulai presentasinya. Silakan Pak Ray. Oke, terima kasih Pak Rianto. Sekali lagi selamat siang teman-teman semua. Ini saya udah lama nggak sharing juga nih Pak. Jadi mungkin sekarang skemanya online meeting seperti ini. Jadi salam kenal semuanya. Saya sambil sharing ya Pak. Ya. Sharing. Mungkin sebentar Pak Ray, saya mau coba tanya dulu. Mahasiswanya pada dengar apa enggak nih? Ya Pak, terdengar Pak. Terdengar ya? Jelas ya? Kalau nggak terdengar bilang. Oke, silakan teruskan Pak Ray. Oke, siap Pak. Oke, jadi mungkin pertama-tama saya berterima kasih juga untuk Pak Rianto dan untuk terutama untuk FTMD dan ITB atas kesempatannya. Ya mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat. Kemudian ini nanti skemanya ada tanya jawab juga ya Pak Rianto ya di akhir ya? Ya, benar Pak. Jadi buat teman-teman atau adik-adik sekalian, nanti silakan kalau mau berdiskusi. Ya, jadi saya mulai aja. Selamat siang kembali. Di sini saya akan mengisi acara sharing alumni FTMD. Nama saya Ray Osma. NIM saya tertera di situ 13610. Jadi saya angkatan 2010, jurusan aeronautika dan astronautika. Yang mana sekarang yang saya tahu jurusannya jadi teknik dirgantara ya, Pak Rianto ya. Ya, benar. Oke. Mungkin sekilas sedikit tentang biodata saya. Saya lahir tahun 92, bulan November. Pendidikan, kebetulan saya lahir di Jakarta. Jadi dari kecil dan sampai SMA itu saya di Jakarta. SMA tahun 2007 sampai 2010 itu di SMA Islam Al-Azhar 1. Kemudian masuk ke ITB tahun 2010, dimulai dengan tahap TPB di tingkat 1, kemudian masuk ke jurusan aeronautika dan astronautika. Nah, kemudian jeda 1 tahun, di situ saya melanjutkan studi lagi di University of Southampton. Waktu itu jurusan yang saya ambil Unmanned Aircraft Systems Design. Nah, kemudian nanti saya akan jelasin detailnya masing-masing itu perjalanannya seperti apa. Tapi kita brief summary dulu ya. Nah, kalau untuk karir, saya juga mulai jadi beres S1, itu saya mulai internship waktu itu bareng teman saya di Indonesia Technologies, dia venture company, perusahaan ventures, dan di situ saya internship sebagai talent engineer. Nah, menariknya di sana itu dia perusahaan semi inkubator juga.
Jadi dia juga memberikan kesempatan untuk istilahnya tuh membuat startup. Itu jadi dari segi funding, kemudian dari segi memberikan advice. Nah, itu mereka sediakan, dan di situ saya sama bareng teman-teman saya sejurusan juga itu buat startup namanya Drone Van Java. Nah, di Drone Van Java itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian lanjut sekolah, pulang, balik lagi ke sebenarnya ke grup company yang sama. Tapi di situ saya diminta untuk coba lead produk baru nih. Nah, namanya itu Aerodrone School. Jadi konsepnya itu waktu itu kita ingin memberikan jasa untuk pelatihan secara profesional dalam hal operasi drone. Kemudian lanjut lagi, waktu itu semuanya di-join. Jadi tahun depannya itu saya jadi Chief Technical dan Project Manager di Aerogeo Survey Indonesia yang sekarang sudah berubah menjadi Taradrone Indonesia. Kira-kira segitu sampai sekarang. Kemudian di sela-sela selama dari kuliah, selama kerja, ya beberapa aktivitas yang saya tekuni itu di bidang musik, kemudian fotografi, videografi, maupun sedikit juga traveling lah, jalan-jalan. Kira-kira gitu. Mungkin langsung cerita-cerita aja ya. Mungkin banyak cerita-ceritanya. Jadi ini beberapa beberapa foto atau waktu itulah suasana waktu kuliah selama di aeronautika. Jadi sebenarnya banyak sekali. Kalau zaman saya kuliah dulu itu tuh masih setengah masih zaman transisi menuju populernya sosmed ya. Jadi mungkin kalau soal foto mungkin saya kurang banyak nih. Ya, saya juga ngambil dari arsip lama. Jadi sebenarnya kalau saya boleh sharing ya, dari saya SMA, mungkin dari SD, SMP, SMA, tiba-tiba masuk ke ITB itu bisa dibilang lonjakannya cukup tinggi. Itu ibarat katanya tuh kaget. Nah, kagetnya kenapa? Nah, mungkin ini sudah sering disampaikan ya. Cuman di ITB itu yang saya sangat suka sistem TPB-nya, yang mana yang memang dia dari mungkin ratusan sekolah dan metode pendidikannya itu semua distandarkan dulu di tahap di TPB ini di tahun pertama. Nah, jadi ya sama, saya yang mungkin semasa sekolah itu ibaratnya nggak terlalu rajin, ya, yang penting paham waktu itu lah. Terus tiba-tiba kena yang namanya TPB, ya di situ menurut saya dapat pelajaran cukup besar gitu. Dan kalau poin utama yang saya tangkap juga selama kuliah di sini yaitu adalah mungkin teman-teman, karena kerasa gitu ya, dari mulai masuk sampai kita lulus itu tuh mungkin sebagian besar itu memang judulnya itu ya sama-sama gitu, belajarnya sama-sama, kemudian hampir semua aktivitas yang ada di ITB, baik itu organisasi maupun kegiatan mahasiswa maupun panitia-panitia acaranya itu biasanya banyak dengan mahasiswa. Jadi itu juga menurut saya poin plus juga selama berkuliah di ITB. Gitu. Di sini kalau mungkin saya ceritain ini yang di sebelah kiri ini salah satu waktu arak-arak wisuda. Ya, arak-arakan wisuda ini kan salah satu mungkin signature yang ITB dibandingkan universitas lain. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah di sini saya sempat jadi di himpunan ini KMPM. Saya jadi ketua wisudanya dan waktu itu cukup meriah ya, karena mulai dari persiapannya kemudian sampai eksekusinya. Nah, itu semuanya bareng-bareng. Kemudian ini saya nemu juga foto waktu ospek atau osjur waktu 2011 baru masuk jurusan. Ya, dimana itu benar-benar ya atur-atur waktu ya, karena kan kegiatan itu
mungkin setiap minggu, tapi setiap harinya kita selipkan di antara kuliah untuk mengerjakan tugas, baik dari tugas kuliah maupun tugas untuk organisasi itu sendiri. Tapi menurut saya esensi yang paling besar yang saya dapatkan selama ospek itu ya balik lagi, yaitu adalah hubungan dengan pertemanan di jurusannya itu. Karena pada zaman itu mungkin zaman saya udah enak ya, udah ada internet juga, cuman tetap yang namanya resources, terutama mungkin dalam akademik, itu mungkin tidak semasif sekarang. Jadi dulu yang namanya bersosialisasi, yang namanya berhimpun, itu masih sangat esensial. Ya harapannya sekarang masih lanjut, apalagi dengan banyak metode untuk bertemu walaupun sempat ada pandemi, dan juga banyaknya resource tadi, ya seharusnya bisa makin baik. Kemudian di jurusan saya juga sering ada beberapa judulnya field trip atau apa waktu itu ya, saya lupa judulnya itu. Intinya studi di luar untuk studi banding. Kemudian ini yang kiri bawah ini kita waktu itu jalan-jalan ke PTDI. Tapi itu udah tahun 2011 atau 2012 gitu. Jadi belum jadi ya 2019 seperti sekarang. Kemudian kita juga pernah ke Pangkalan Udara di Iswahyudi, melihat beberapa pesawat tempur juga, dan sempatkan juga untuk traveling juga, untuk jalan-jalan sama teman jurusan. Kemudian saya sendiri juga lupa awalnya, tapi kecemplung tuh di di perdronan atau per UAV-an ini. Jadi awal mulanya dari, sebenarnya kan kalau kita tarik sejarahnya, sekarang untuk teman-teman yang udah tahu ada istilahnya kontes robot terbang Indonesia yang diadakan tiap tahun oleh Dikti. Tapi kalau kita tarik mundur, itu sebenarnya asal mulanya dari himpunan KMPN. Waktu itu lombanya indoor. Terus makin besar indoor jadi outdoor kemudian diambil oleh Dikti. Nah, di situ jadi saya mulai dari panitia sampai akhirnya ikut juga ke tim lomba. Jadi hampir tiap tahun ya, 2013 dan 2014 saya ikut. Dan di situ di 2013 itu saya yang bagian untuk kontrol sistem dan avionics, dan sama di 2014 tapi lebih sebagai koordinatornya. Waktu itu seru. Makin sekarang ini menarik. Jadi perkembangannya itu dulu mungkin dari 2012, 2013, 2015 memang kan jurusan penerbangan ini mungkin cuma ada di FTMD. Maksudnya salah satunya yang paling populer itu cuma ada di FTMD, di ITB. Tapi balik lagi, konteksnya kalau soal drone atau pesawat terbang, pada intinya itu kan integrasi dari berbagai bidang ilmu. Jadi saya senang juga dari universitas lain, itu udah mantep-mantep. Sebagai contoh, KRTI, itu juara umumnya itu dari UGM. Jadi udah beberapa tahun ini ITB kalah nih. Walaupun dari ITB sendiri, itu juga sudah kolaboratif. Dari teknik elektro, dari teknik mesin, industri, kemudian PN juga. Nah, di situ saya senangnya itu, ya maksudnya melihat konteks lebih luasnya, bahwa ya makin banyak nih yang minat sama drone, sama UAS atau pesawat pada umumnya. Gitu. Jadi kalau di sini mungkin sekarang saya melihat juga trennya mahasiswa sekarang lebih mantep. Mungkin istilahnya itu atau kata yang sering digunakan ambisius, tapi ambisius mungkin sering maknanya kadang agak condong ke negatif sekarang. Padahal menurut saya enggak. Ambisius itu kan ya netral dan enggak masalah. Justru saya encourage teman-teman ya untuk bisa ambisius. Kenapa? Karena salah satunya lomba itu benar-benar kesempatan yang banyak ketika kalian menjadi mahasiswa. Gitu. Di situ ya tetaplah belajar teamwork, kemudian belajar how to win, ketimbang nanti akan ketemu lah. Semua punya idealisme masing-masing, semua bicara masing-masing, tapi ya difokuskan, dikerucutkan untuk how to win this competition.
Itu serunya. Jadi saya juga encourage teman-teman, apapun lomba sikat, tapi tetap perhatikan workload, tetap kuliah, itu juga harus dapat A lah. Kemudian saya juga, ya alhamdulillahnya waktu itu ada kesempatan juga dari FTMD untuk semacam internship atau ada program sebenarnya, program kerjasama antara FTMD ITB dengan Sejong University di Korea Selatan. Nah, ini juga mungkin saya juga kaget, temanya UAV juga. Waktu itu judulnya memang program studi, ya saya tertarik juga ini selama 1 bulan, dan kebetulan temanya pas juga nih, soal drone juga, dan di situ selama 1 bulan sebenarnya intinya di Sejong University ada laboratorium juga, ada lab, dan di sini labnya itu lab control. Nah, salah satu yang mereka kembangkan itu memang membuat control system untuk quadcopter. Nah, waktu itu saya masuk dalam fase mereka sedang testing untuk controllernya, terutama pada pada thrust system dan juga pada attitude controlnya. Jadi itu pertama kalinya saya lihat, wah seru ya, ada test bench. Nah, ini kan istilahnya test bench. Jadi seru, pertama kali juga lihat fasilitas yang cukup lengkap untuk sespesifik si drone ini. Dan itu pertama kali juga saya ketemu sama yang namanya Simulink dan MATLAB. Jadi untuk mensimulasikan si kontrol itu bisa diatur dengan software tersebut. Yang dilakukan lebih kurang itu ya kita iteratif design ujung-ujungnya. Jadi ya kita calculate, dapat parameter, kita test, terus feedbacknya kita terima. Ya itu kita pelajari lagi, update lagi parameternya, kurang lebih seperti itu. Ini pertama kalinya ketemu soal kontrol. Kemudian sempat kerja praktik juga di GMF Bali. Ini juga jadi mata kuliah wajib selama di ITB. Waktu itu kebenarannya dapat di GMF Bali atau Garuda Maintenance Facility. Ini foto yang saya ada, kayak nggak kerja ya, cuman nemunya fotonya ini. Tapi waktu itu intinya lebih dikenalkan itu sebagai teknisi-teknisi yang bekerja di sana untuk maintenance pesawat yang ada di bandara Ngurah Rai. Nah, itu seperti apa prosesnya gitu. Tapi memang tidak sebesar dan selengkap yang di Jakarta ya, karena pusatnya yang di Cengkareng. Tapi waktu itu soalnya ramai. Jadi yang Cengkareng itu dijatah, kebetulan dapatnya di sini. Nah, ini saya juga encourage teman-teman untuk rajin praktek. Sekarang makin banyak harusnya dan makin fun apapun company-nya, tapi ya tetap poin saya itu pertama kalinya juga kalian bakal nyentuh atau ketemu dengan company, dengan perusahaan. Orang-orang seperti apa sih, kulturnya seperti apa sih, kemudian yang di-expect oleh mereka seperti apa. Walaupun kalau sekarang seharusnya trennya saya lihat juga ini Pak Rianto ya, mungkin banyak yang magang, dan kalau nggak salah ada program kampus merdeka juga dari Pak Menteri ya. Menurut saya itu positif juga untuk langsung adapt gitu dengan apa sih life after university. Nah, kemudian ketemu tugas akhir, kebetulan pembimbing saya ini Pak Rianto sendiri. Jadi entah kenapa juga Pak Rianto kok ketemu kontrol-kontrol di awal, akhirnya penasaran juga sama kontrol ini. Waktu itu jadi tugas akhir yang saya lakukan itu adalah sesuai judulnya ya, itu implementasi sistem kendali dan panduan terbang formasi leader follower pada warna UAV quad rotor. Tapi ini hanya fokus pada simulasi. Jadi memang fokusnya itu ke simulasi dan pemahaman mengenai control system gitu. Memang harapannya dibuat jadi, cuman ada time limit juga. Jadi kira-kira baru sampai simulasi. Walaupun plusnya itu ada hardware in the loop. Jadi dicoba diimplementasikan semua sistem kontrol ini ke waktu itu makainya Arduino board. Jadi kontrol sistemnya ditaruh di Arduino board, terus dibalikin lagi ke komputer gitu untuk memahami
proses hardware in the loop. Ya waktu itu ini juga salah satunya seru. Jadi pada intinya mungkin kalau yang tahu istilahnya swarming, di mana pesawat ini lebih dari satu terbangnya, dan waktu itu konsep yang dipakai adalah satu sebagai leader dan lainnya sebagai follower. Jadi bagaimana ketika leader itu terbang kemanapun itu, si follower ini sudah ada beberapa parameter untuk mengikuti di belakang leader. Tuh. Oke, kemudian, nah ini saya skip ke S2, ke program MSc, Master. Alhamdulillah juga dapat beasiswa dari LPDP waktu itu. Tapi saya cerita juga, waktu itu memang, nah ini saya cerita nih, kenapa mau S2. Ya sebenarnya balik lagi, soalnya menurut saya alasan S1 S2 tuh ya agak beda. S1 tuh kan banyak orang itu ya sudah jalurnya gitu, SMA ya kuliah gitu. Tapi kalau S2 ini orang masih variatif alasannya. Nah, dan menurut saya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, tergantung kondisi ya hidupnya waktu itu seperti apa. Nah, waktu itu saya ngerasa gini, saking serunya di ITB di satu, jadi sebenarnya banyaklah kegiatan yang saya nggak sempat masukkan di situ ya, tapi mulai dari organisasi, himpunan, unit itu saya cukup aktif juga. Nah, tapi ada beberapa juga yang saya nggak ikut itu, dan saya encourage itu kalau bisa kontribut juga atau rilis paper. Nah, itu juga salah satu opportunity yang baik bagaimana menulis paper dan mempresentasikan hasil penelitian. Nah, kalau nggak salah tren sekarang juga makin naik dan saya encourage itu juga. Nah, balik lagi ke alasan, yaitu saya ngerasa wah kemarin tuh keseruan nih, tapi saya pengen kurang ngerasanya tuh kurang ngegas di bagian akademisnya gitu. Saya pengen tahu lebih lanjut lagi waktu itu rencananya, dan memang ngincarnya di luar negeri. Waktu itu tetap pengen fokusnya ke jurusan aerospace. Nah, tapi karena di sela-sela saya nyari beasiswa dan nyari kampusnya, saya terjun tadi ke magang yang drone, akhirnya kok jadi condong, wah kayaknya kalau jurusannya drone ini lebih menarik, karena saya juga kebetulan lagi fokus di bidang itu. Ternyata ada jurusannya spesifik di University of Southampton, Unmanned Aircraft System, ya, dan tadi bisa berangkat juga karena dapat bantuan beasiswa. Ya udah, akhirnya kuliah di sana selama 1 tahun. Dan sebenarnya sama juga, macam-macam juga yang saya lakukan di sana. Mungkin ini sekilas foto-fotonya, tetap ya karena di Southampton itu di United Kingdom, sekitar 3 jam dari London. Nah, jadi ada foto wajib saya ke London. Tapi serunya di sana orang Indonesianya itu banyak, atau istilahnya itu kan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia kalau nggak salah singkatannya. Dan ya itu cukup ramai karena walaupun pisah dari, maksudnya jauh dari Indonesia, tapi tetap kerasa ada orang Indonesia karena banyak di sana. Kemudian waktu itu sempat juga drone Van Java yang waktu startup itu, yang waktu mulai itu dapat opportunity juga untuk present waktu itu, tapi di Irlandia. Nah, kebetulan saya lagi kuliah, jadi saya sempatkan juga waktu itu present mengenai startup drone Van Java di Ireland. Dan sempat juga meet sama orang DJI, kalau yang tahu drone komersil yang populer itu kan DJI. Nah, ketemu salah satu direkturnya di sana. Mungkin kalau lebih lengkapnya lagi, nah saya jadi menarik nih, jurusan si Unmanned Aircraft System Design ini pada dasarnya dia itu jurusan aerospace, mungkin lebih advance. Mata kuliahnya itu ya semacam advance control, kemudian desain juga. Tapi yang menariknya, semua yang ada di jurusan itu diwajibkan ikut lomba. Nah, ini ibaratnya ada yang namanya IMechE UAS Challenge, itu mungkin paralel sama dengan KRTI. Tapi sebenarnya ini lebih internasional karena waktu itu ada peserta juga dari Mesir, dari Universitas di Mesir. Nah, ini menarik karena kalau saya bandingkan dengan KRTI, yang ini waktu itu di tahun itu ya, ini lebih
maju penyelenggaranya. Jadi di situ memang dituntut ada yang namanya preliminary design, kemudian ada yang namanya detail design, dan kita juga harus present secara berkala. Jadi betul-betul nggak cuma lombanya, tapi memang dibimbing dari awal planning sampai building, testing. Nah itu semuanya dinilai bertahap sampai terakhirnya baru dilombakan. Waktu itu lombanya simple enggak. Intinya kita bikin drone, dia harus ngangkat payload, ngangkat benda, ngangkat barang. Kemudian dia mencari target dengan kameranya. Kalau udah ketemu, dia drop barangnya. Yang dinilai itu, yaitu seberapa akurat kita bisa ngedrop. Gitu. Nah, waktu itu di sini saya lagi-lagi bagian setting di control avionics. Nah, tapi yang baru itu saya juga contribute di bagian image detection dan recognition program. Nah, ini juga menarik karena ini juga salah satu yang saya dapat pencerahan banget nih. Yang dimana saya tuh belajar untuk belajar. Karena pada dasarnya tuh saya juga bukan programmer banget gitu ya. Jadi tiba-tiba kedapatan disuruh bikin program untuk image detection dan recognition. Ya udah akhirnya belajar juga. Kemudian cari bimbingan juga. Ya waktu itu mungkin lebih sederhana ya. Saya cuma pakai board Raspberry, pakai kameranya. Terus programnya itu juga pakai lupa saya namanya. Pokoknya untuk language-nya pakai Python. Tapi intinya untuk programnya itu udah deteksi warna dan target, dan kalau sudah ketemu execute ke si controller si drone-nya untuk dropping barang. Nah itu cukup seru. Mungkin yang saya kaget waktu testing di UK itu anginnya kenceng sekali. Dan ya itu anginnya kenceng dan kadang ada gas juga. Kemudian tugas akhirnya atau TA-nya itu MSc Research Project judulnya. Nah, di sini sebenarnya juga waktu itu saya masih penasaran untuk belajar desain, terutama dengan aircraft design. Karena waktu itu kan S1 saya fokusnya langsung ke kontrolnya, tapi saya masih penasaran sebenarnya A sampai Z untuk desain pesawat seperti apa sih. Walaupun konteksnya di sini mungkin drone atau UAV yang lebih kecil, tapi ya kurang lebih kan konsepnya sama. Dan di situ saya agak maksa juga, mulai dari planningnya, desainnya, kemudian manufaktur sampai ke testing. Nah itu diberesin lah gitu. Masalahnya saya suka lupa, ini kan kuliahnya 1 tahun dan riset baru mulai biasanya di semester 2. Jadi emang cukup padat lah waktu itu. Jadi saya baru tahu kenapa di UK kuliahnya cuma 1 tahun gitu. Karena liburannya dipakai. Maksudnya liburan summer, liburan springnya gitu. Nah pada intinya jadi mungkin saya kasih lihat, mana fotonya. Intinya di Southampton University itu ada memang UAV yang mungkin medium lah size-nya, dan dia pakai gasoline untuk fuel-nya. Dan waktu itu tes saya adalah saya bikin semacam test bench untuk si UAV tersebut. UAV tersebut namanya spotter. Nah, jadi saya bikin test bench yang desainnya serupa. Nah, tapi fungsinya adalah ketika mau ada testing, nah bisa testing dulu di pesawat yang saya buat ini gitu. Tapi melihat waktu, dan di sana nggak bisa sembarangan ya untuk testing ya. Jadi maksudnya ya benar-benar harus ada izinnya, dan saya harus ikut sama tim dari universitinya. Dan jadi mepet banget itu. Pokoknya saya baru tes terbang individu ini itu 1 minggu sebelum pengumpulan si si risetnya. Alhamdulillahnya pas first flight lancar, jadi cukup ini juga lah, cukup terbantu juga, alhamdulillah banget. Jadinya bisa performance-nya itu pun cukup oke. Nah, yang saya mau poin di sini juga mungkin soal fasilitas. Tapi udah jauh ya, maksudnya di ITB sekarang, di zaman saya sama sekarang, saya juga sempat lihat fasilitasnya juga makin berkembang. Tapi waktu itu yang saya kagum itu ya fasilitas untuk mahasiswanya. Mulai dari
cutting untuk foam. Jadi ini foam, ini saya desain bentuk spoiler, dia bisa langsung cut seperti ini ya. Kemudian juga mungkin laser cuttingnya, untuk frame-nya saya juga pakai kayu. Nah kemudian biasanya di lab, cuman di lab itu kan ada jamnya, jadi akhir-akhir karena saya ngejar, akhirnya saya bawa ke kamar untuk muat untuk finalization lah, kira-kira seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya kesampaian tuh. Jadi bikin multi rotor di lomba, oke, juara 2 walaupun kemudian kesampaian juga bikin yang fixed wing gitu. Oke. Waktu itu specialty-nya dia twin engine tapi tidak di sayap, jadi di fuselage-nya langsung. Ini memang mengikuti model dari si pesawat aslinya. Itu lanjut ya. Oke, jadi kira-kira mungkin untuk sampai perkuliahan seperti itu. Nah, kemudian soal karir, ini mungkin lebih detailnya ya. Jadi tadi 2015 saya buat drone Van Java sama teman-teman sejurusan juga, ada anak Varianto juga, maksudnya anak bimbingannya. Dan ini mungkin yang akan saya ceritakan mungkin tidak terlalu umum dibandingkan lulusan-lulusan penerbangan lainnya. Dan makanya di sini saya naruh nih, first time to go to site to do aerial mapping. Jadi itu ibaratnya gini, kerjaannya saya itu sangat bersinggungan dengan pekerjaan orang geodesi atau surveyor. Jadi saya nggak pernah tuh kebayang sebelumnya yang namanya lulusan PN tuh ke lapangan gitu. Maksudnya ke lapangannya itu ya ke lapangan, ya ke hutan, ya ke ya ke tambang. Itu pertama kalinya juga. Itu pertama kalinya saya ke Kalimantan, perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Jadi memang itu dia minta dipotret gitu. Tapi setelah dari itu baru saya kuliah. Nah, selama saya kuliah, yang drone Van Java tadi udah berubah jadi PT, namanya PT Aerogeo Survey. Jadi kita kolaborasi juga dengan PT Aerotera Indonesia. Itu perusahaan drone, manufaktur drone lokal di Bandung. Nah, beres saya kuliah, jadi sebenarnya saya mau balik lagi nih ke GIS, cuman waktu itu kita discuss, ibarat kata, wah kayaknya sayang nih, kalau cuman balik lagi sini, mendingan bikin baru aja. Karena pada saat itu kita udah forecast ke depan, ini penggunaan drone ini makin tinggi. Jadi kita juga perlu provide nih yang namanya training operasinya. Makanya waktu itu saya juga berbekal juga waktu di Southampton, di jurusan saya juga dikasih training dan sertifikasi. Jadi resmi itu untuk operate UAV waktu itu. Trainingnya selama 2-3 hari waktu itu. Jadi berbekal pengetahuan itu juga, jadi saya juga coba nih buat dari awal. Dan alhamdulillahnya waktu itu kita sempat ngasih training juga ke Total, ke DSN, perusahaan sawit, perusahaan oil and gas, perusahaan perkebunan, ke ITB juga sempat. Itu masih awal-awal sekali ya, jadi masih belum seramai sekarang, di mana orang memakai drone. Jadi udah mulai keras gitu. Kemudian lanjut ke 2018. Nah, di sini kita akhirnya di collide lagi, digabung lagi. Oke lah, Aerodrone School ini jadi salah satu produknya si Aerogeo Survey. Nah, di situ saya jadi chief technicalnya atau sering itu jadi project manager lah intinya. Dan di situ macam-macam. Makanya saya nggak kebayang juga ya bahwa berangkat dari si drone ini saya bisa ketemu macam-macam kliennya, mulai dari Pertamina, kemudian PP, kemudian konsultan pertambangan, ada IACCB juga, ini konsultan untuk waktu itu ya, perkebunan juga, kemudian Akuo, SKK Migas, Pelindo, Waskita, dan kurang lebih dari 2019 sampai sekarang, yaitu saya jadi chief technicalnya dan mayoritas itu memang managing project-nya. Mungkin salah satu highlight-nya juga di 2019, IGS itu diakuisisi oleh Teradrone Corporation. Jadi sekarang kami namanya Teradrone Indonesia. Nah, di sini mungkin yang saya tidak expect dari awal adalah yaitu tadi bisa memberikan
solusi-solusi maupun dari drone ya ke berbagai macam perusahaan dan bidang dan industri. Itu tadi mau mulai dari migas, dari tambang, kemudian dari aviasi sendiri. Ternyata ya makin hari makin tahun demand-nya semakin tinggi. Itu. Kemudian juga yang perlu saya jelaskan, kerjaan saya ini proyeknya itu ya tadi kadang produknya nih, jadi gini, drone itu ya tools dan dia makin beresensi tergantung dengan payload atau sensor yang dia bawa kan. Jadi pada akhirnya juga yang orang butuhkan itu datanya apa sih, kebetulan diambilin nih sama si drone. Nah selain datanya juga ya turunan dari data itu kita bisa analisis, kita turunannya lagi kita bisa berikan rekomendasi. Sebenarnya yaitu kami itu ya ujung-ujungnya solution provider. Nah nanti akan saya jelaskan lagi deh kalau untuk soal Teradrone, tapi intinya seru. Nah ini jadi sedikit soal Teradrone Indonesia. Jadi intinya aktivitasnya itu mulai dari foto udara, kemudian kita juga pakai laser untuk mengukur topografi atau tanah. Kita juga ada survei geofisis, kita juga ada melakukan inspeksi visual, inspeksi thermal, kemudian kita juga melakukan security monitoring. Jadi core-nya itu si drone, dan itu tadi manfaatnya itu benar-benar variatif sekali. Makanya yang serunya itu ya ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak background. Jadi ya itu tadi bidang studinya macam-macam juga. Jadi tadi ya kita merger dari DVJ jadi AGS dan sekarang jadi Teradrone. Dan yang kita jual tuh apa? Tadi service-nya, mulai dari service yaitu survei, mapping, inspeksi, security monitoring, geophysical survey. Nah, kita juga jualan hardware. Kita juga jualan drone-nya. Kita juga jualan payload-nya, sistemnya, software-nya, maintenance-nya. Dan yang terakhir kita juga jualan training-nya. Jadi maksudnya all-in-one solution. Ya pokoknya kita tuh mau apapun dengan berhubungan dengan drone di Indonesia, ya kalau butuh kita akan provide. Kurang lebih seperti itu. Dulu kita service, tapi banyak juga yang, wah saya juga pengen beli nih buat tim saya di kantor. Jadi itu kenapa bergeser juga, kita juga provide si hardware. Gitu. Nah industri yang tadi saya sempat bilang ya, macam-macam sekali. Jadi yang saya nggak expect ya itu tadi. Saya dulu expect-nya tuh ya lulus, kemudian bekerja di bidang aviasi, entah itu airlines atau aircraft maintenance ya, atau mimpinya itu ke aircraft design, dan mungkin saya mikir spend akan jadi engineer atau programming. Cuman ternyata jalannya ke sini dan ternyata lebih ngebuka lagi karena mau tidak mau harus paham juga di berbagai industri itu seperti apa sih kondisinya, yaitu dengan konstruksi, mining, oil and gas, utilities, plantation. Itu ini ya intinya dari supplier itu bisa ke kita dan kita akan provide solution ke customers. Ya mulai dari 2016 sampai sekarang, jadi headcount-nya awal-awal sekali itu kita cuma berlima, dan sekarang itu headcount-nya sudah 40-an orang. Jadi kalau by forecast mungkin tahun depan dan 2 tahun lagi itu bisa naik lagi 2 kali lipat. Dan ini sedikit soal financial performance-nya. Jadi di sini kita pada intinya adalah kita mau share bahwa memang si industri drone di Indonesia itu memang growing. Mungkin kalau kita lihat di 2020 sempat turun dikit, dan itu memang karena waktu itu pandemi ya, semua off. Tapi di 2021 ini kita gas lagi dan ternyata malah melebihi yang di 2019. Jadi alhamdulillahnya ya kalau kita bikin trend line itu selalu naik. Dan mungkin beberapa highlightnya ya itu 2016 itu kita cuma provide foto pakai drone. Waktu itu apa yang paling populer? Moto kebun sawit. Nah, buat apa? Dulu mereka itu minta difotoin karena mau dihitung. Mereka tuh punya pohon sawit berapa sih? Ya mungkin sekarang solusi udah banyak ya, udah banyak pikiran. Mungkin kita bisa introduce IoT dan segala macam. Cuman kan dulu ya sudah,
punya lahan sekian hektar, nih anggarannya tanam katakanlah 1 juta pohon. Tapi untuk QC-nya, untuk benar-benar diaudit, apakah benar yang ditanam segitu. Nah, itu akhirnya muncul ide dengan foto dan kita hitung. Gitu. Dan akurasinya itu ya 99%. Dan banyak temuan ternyata, wah, tanda kutip ada yang korupsi nih. Ternyata dia tanamnya nggak banyak. Uangnya kemana? Nah, itu juga fungsi buat audit. Dan buat konstruksi waktu itu. Karena apapun mau dikonstruksi, bangunan apapun, mereka perlu tahu kan kondisi tanahnya seperti apa, kondisi terengnya apa, topografi seperti apa. Dan itu drone mulai populer. Baru di 2017 kita masuk ke migas, itu pertama kali sama Total. Lanjut di 2018 construction, mining, oil and gas. Kemudian di 2019 kita juga dapat kontrak dengan Chevron selama 4 tahun. Dan itu macam-macam sekali. Dan kita sudah mulai juga untuk vegetation management. Jadi mungkin kalau buat teman-teman tahu, PLN situ kan banyak sutet, pasti sering lihat ya sutet. Nah, itu mereka harus cek kalau sutet ini kan ada kabelnya tuh atau konduktor kan nggak boleh tuh kena sama pohon, sama bangunan. Nah, bayangkan ratusan kilometer itu times 300 di ground biasanya dicek melalui ground, dan ini kita bisa cek menggunakan si drone. Jadi mungkin sedikit ya mengenai Terra Drone itu seperti apa. Dan ini core timnya kami. Nah, di sini sebenarnya 3 orang dari sini ini anak AE. Jadi di sini ada Pak Bang Michael, dia sebagai managing director, dia aerospace atau PN 2002. Nah, ini saya sama Rian 2010 juga, Aero 2010. Ini samalah, bimbingannya Pak Rianto juga. Kira-kira kalau core timnya seperti ini. Sedikit ya cerita soal Terra Drone Indonesia, mungkin biar ya sebenarnya saya mau ngenalin aja sih, ada perusahaan drone juga di Indonesia dan sekarang makin banyak. Tadi sebenarnya saya mau nunjukin yang kompetitif lupa. Nah, ini yang di lokal market ini juga mulai banyak, lebih dari ini, ada ratusan, mungkin 100-an lah, nggak sampai di atas 100. Tapi yang utamanya ada Halorobo, dia itu pemasok drone dan software dan sensor-sensor. Kemudian ada Beta ini juga teman-teman kita yang ngembangin, dia bikin drone lokal juga di Bandung, isinya anak-anak PN dan yang lain-lain juga. Sama ada Beehive juga dari Jogja kalau nggak salah, ada Kasurin, dia service. Kemudian ada Aerodyne, ini juga untuk service dan solution. Avirtech ini juga mantap, banyak orang Telkom di dalamnya, dia juga bikin solution dan bikin service juga. Jadi sebenarnya makin canggih, tapi pada dasarnya itu semuanya itu berbasis ke memberikan solusi dan core-nya drone. Dan ini mungkin beberapa yang sempat saya jalanin waktu itu 2017 tuh, memberikan drone operation training ke Total di Andil di Kalimantan Timur. Itu menarik banget. Itu pertama kali juga saya ke-expose sama dunia migas, karena begitu striknya dengan prosedur dan safety dan aturan kerja segala macam. Dan di situ kita mengintroduce nih drone, alat baru, terbang. Nah, gimana integrasinya dengan safety yang ada di sana? Dan mereka menggunakan itu memang untuk survei dan untuk security monitoring. Kemudian salah satu partner kita Terra Drone itu juga si Astral. Ini juga mereka udah 10-11 tahun berkecimpung di dunia drone. Jadi sebenarnya salah satu drone itu ya memang yang reliable dan kita pakai juga di Terra Drone. Waktu itu sama pilot di Terra Drone saya juga sempat ke sana untuk melakukan testing dan training. Dan sempat juga salah satu partner kita juga Flytech itu di Krakow di Polandia. Waktu itu di 2019 saya juga ke sana untuk sama testing dan training. Jadi yang menariknya tentang Terra Drone tempat saya kerja sekarang itu kolaborasinya sih. Jadi benar-benar yang diincar itu kolaborasi seluruh dunia, mana software, mana manufacturer, mana service provider yang
yang terbaik, dan kita collab gitu loh. Jadi daripada sendiri-sendiri dari awal semuanya, jadi memang si Talent ini core-nya itu ya kolaboratif gitu. Ini beberapa foto saya juga, banyak juga sebenarnya. Saya sempat masukin beberapa aja nih. Waktu kita testing di Chevron nih kiri atas. Kemudian sampingnya ini menarik sama Angkasa Pura. Waktu itu Tanjung Pinang, kita waktu itu ada project riset bagaimana memanfaatkan drone di runway inspection. Jadi bayangkan runway ya, yang trafficnya tinggi, bagaimana untuk mengintroduce teknologi drone ini untuk melakukan inspeksi dengan waktu yang cepat di celah window time yang singkat itu. Kemudian ini pada dasarnya tim kami. Ya. Terus ini saya sempat juga ke Jambi nih yang kiri bawah, itu waktu itu survei geofisis. Jadi lihat drone itu bawa sensor namanya GPR atau ground penetrating radar. Jadi untuk tahu tuh, sebenarnya ini agak lompat, tapi ibaratnya dia bisa mendapatkan interpretasi kira-kira di bawah tanah ini ada lapisan apa sih, lapisan geologinya seperti apa, ada kandungan mineral apa yang tersimpan gitu. Nah ini juga dengan adanya sensor ini makin kecil bisa taruh drone, ya jadinya untuk survei, untuk mencari cadangan mineral, ya jadi bisa lebih cepat lagi gitu. Kemudian ini juga salah satunya saya sempat ikut juga untuk inspeksi flare stack di ConocoPhillips waktu itu. Jadi sama juga nih ya. Jadi di biasanya di produksi di oil and gas itu pasti ada gas atau minyak yang kualitasnya itu buruk, dan salah satunya itu adalah dibakar. Nah, karena biasanya kalau disaring lagi atau disimpan itu cost-nya lebih besar, jadi biasanya dibakar. Nah, makanya mungkin atau ada yang pernah lihat yang flare stack, nah seperti ini. Jadi dia full ngebakar hampir setiap hari. Nah, kalau itu dimatikan, berarti produksi migas di tempat itu bisa berhenti tuh. Dan bayangkan bisa jutaan dolar rugi gitu. Nah, dengan adanya si drone ini, dan karena safety-nya makin reliable, ya kita bisa introduce juga untuk melakukan inspeksi tanpa harus shutdown. Jadi ya bayangkan berapa juta dolar yang bisa disimpan ketimbang dijadikan cost untuk shutdown. Jadi itu yang saya amazed juga, yaitu tadi tiap tahun ada aja drone bisa dipakai ke suatu hal yang baru lagi, dan memang halnya itu memang beneran bermanfaat gitu loh. Entah itu menaikkan kualitas atau cost cutting atau mungkin time efektif. Nah, jadi dan bermacam-macam lainnya lah. Ya mungkin agak panjang, tapi terakhir sebelum saya tutup, kalau dari saya itu learn to learn, belajar untuk belajar, ya. Jadi memang itu karena menurut saya itu dari drive-nya itu dari internal juga, kayak penasaran sama sesuatu, ingin pelajari how to-nya, kemudian problem solving beneran dicoba gitu. Beda lah orang yang beneran bisa problem solving sama cuman ngomongnya bisa gitu. Orang yang problem solving tuh pasti tahu detailnya pas ditanya, karena memang dia ngerasain jalan buntunya, terus muter lagi. Banyak lah. Atau saya zaman TA sama Parianto itu ya, tiap minggu atau tiap bimbingan lalu buntu tapi jadi paham gitu. Dan learn everything you want. Jadi saya juga percaya kok orang tuh bisa belajar apa aja kok gitu loh. Maksudnya saya juga mungkin dari dunia kerja ya tiba-tiba harus belajar tentang geodesi, harus belajar tentang konstruksi, geofisika, tapi tetap core-nya tuh aviasinya tuh nggak hilang, karena kita kan introduce dunia aviasi ke mereka. Dan ternyata ya bisa-bisa aja. Karena ya pada dasarnya ya manusia ya memang bisa belajar apa aja gitu. Jadi maksudnya tuh jangan terlalu mengkotak-kotakan, saya FTMD nih, pokoknya mesin yang lain nggak ngerti ya. Nggak juga. Jangan tertutup dan jangan takut buat belajar yang lain. Apalagi kalau memang masih nyambung gitu loh. Dan mungkin terakhir-terakhirnya lagi, cherish every day. Betul-betul setiap waktu yang kita punya nih, ya maksudnya tiap hidup hidup yang kita jalan itu ya kalau bisa benar-benar kita manfaatin banget. Ini konteksnya kalau dalam hal ini kan kalian baru masuk ke dunia kuliah, wah itu betul deh, betul opportunity-nya
banyak banget, dan udah tinggal di kalian mau ngambil yang mana opportunity-nya gitu. Jadi ya kalau bisa jangan ada yang disesali, ya tetap manfaatin sebaik mungkin. Ya mungkin segitu aja teman-teman, ada sharing dari saya, semoga bermanfaat. Maaf kalau kepanjangan. Terima kasih, saya kembalikan ke Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rey ya. Ini menarik sekali. Terima kasih presentasinya. Kan saya juga istilahnya juga terkaget-kaget wah sampai sejauh itu saya. Siap Pak. Ya, ini banyak inspirasinya juga, terutama melihat bagaimana perjalanannya dari mulai kuliah sampai bekerja, berkarir, dan karirnya kebetulan kok di hal yang menurut saya sangat-sangat inovatif, menuntut di bidang yang kreatif dan inovatif memanfaatkan teknologi gitu. Itu menarik sekali. Oke, mungkin selanjutnya mahasiswa silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Saya kira banyak yang bisa Anda tanyakan yang bukan, bahkan di presentasinya Pak Arya ini bukan hanya masalah teknis tapi juga sebenarnya bisa kita lihat bagaimana attitude-nya itu yang kelihatan, selalu ingin tahu, ingin belajar dan mengerjakan sesuatu yang disenangi tanpa harus mengkotakkan diri, saya senangnya hanya itu saja, nggak menentu yang lain. Itu coba tolong, kalau silakan mahasiswanya ini kalau mau bertanya monggo. Dan nggak yang mau bertanya boleh di chat, boleh langsung angkat tangan atau langsung ngomong juga boleh. Silakan. Oh, ini ada yang masuk ya, ntar. Ada pertanyaan nih di chat. Ini Pak Rey ada yang bertanya nih. Siap. Oh, Bilal ya, Pak. Bilal Al-Kasah. Ya, siap. Apa yang paling bisa membedakan dunia kuliah dan dunia kerja? Gimana Pak Rey? Menurut? Ayo, nggak apa-apa. Menarik nih. Menarik. Oh ya, mungkin sebelum jawab itu ada juga nih yang bikin challenging juga. Kalau teman-teman perhatiin, tadi saya dari mulai awal langsung bikin sama teman-teman. Maksudnya nggak masuk ke perusahaan stabil dulu gitu kan. Jadi sebenarnya itu challenging juga. Dan ternyata yang menarik itu saya dapat banyak ilmu mengenai dunia kerja itu malah dari klien juga. Jadi itu saya juga amazed. Nah kalau yang paling bisa membedakan, jadi yang paling bisa membedakan sebenarnya ada banyak. Yang nomor satu ya biasanya kerja itu buat cari nafkah. Kuliah ini cari bekal buat cari nafkahnya. Tapi yang menarik itu ya saat dunia kerja itu kerasa bahwa tiap orang ini ya punya tujuan dan dan yang di expect itu adalah ya harus bisa menyelesaikan tanggung jawab. Ya udah harus beres kerjanya gitu loh. Harus achieve gitu. Ketimbang mungkin kuliah itu ya mungkin kurang lebih sama tapi efeknya itu nggak langsung kerasa gitu loh. Mungkin jadinya mungkin ngulang, masih dikasih kesempatan semester depan. Tapi kalau dunia kerja ya nggak bisa, harus profesional. Kemudian yang kedua tadi mungkin masalah opportunity. Jadi itu selama jadi kuliah itu opportunity-nya terutama untuk mengembangin diri sebagai mahasiswa itu banyak sekali. Nah kalau dunia kerja ini harus pintar-pintar juga. Biasanya tuh memang tergantung role-nya title-nya atau job desk-nya biasanya mungkin fokus gitu ya, mulai dari teknisi, engineer, kemudian senior engineer, kemudian jadi manager gitu. Jadi mungkin di situ teman-teman pasti udah diarahkan untuk ya udah fokus, saya mau karir di sini nih. Nah saya akan ngembangin tuh entah nyari course yang berhubungan dengan itu atau nyari seminar atau itu tadi untuk coba-coba lagi dari bidang lain itu kita kolaboratif seperti apa. Mungkin kira-kira seperti itu nih, Mas Bilal. Enggak menjawab.
Lu Parianto. Masih mute ya. Masih mute. Ya, oke, terima kasih Pak Ray Sama-sama. jawabannya. Nah, mungkin Bilalnya sudah merasa puas. Oke. Ada mau tanya lagi silakan. Yang lainnya mungkin silakan aja, bisa di chat, bisa dimanfaatkan ini mumpung Anda bertemu dengan langsung dengan orang yang sudah menjalani masa kuliah dan langsung bekerjanya juga tidak, menurut saya tidak standar itu loh. Standar itu biasanya orang kan lulus langsung masuk perusahaan apa, tapi Pak Ray ini punya keinginan sendiri dan dengan teman-temannya memulai sesuatu yang zaman itu mungkin belum sampai. Kalau sekarang kan sudah banyak, zaman itu masih kayak pionir juga tuh. Lumayan Pak. Menarik tuh. Mungkin bisa tanya aja kenapa kok dulu gimana sih gamblingnya gitu loh. Betul. Silakan coba, ada yang mau nanya nggak? Ini FTMD berarti Pak ya? FTMD ini masih TPB, jadi TPB, mereka 3 prodi, belum menentukan prodi malah sebenarnya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Apa itu mungkin saya dulu Pak Ray mau nanya nih. Enggak, tadi kebetulan kalau sebenarnya saya kagumnya tuh Anda tuh dan teman-teman Anda itu berani memulai sesuatu yang sebenarnya saat itu tidak aman, dan kan tadi katanya kerja untuk mencari nafkah gitu ya. Tapi kan itu kan pilihan Anda tuh bukan sesuatu yang menjamin nafkah itu pada saat itu kan. Nah itu gimana tuh kok? Sebenarnya apa sih kok berani ngambil pilihan itu bersama teman-teman? Coba cerita dikit Pak, bisa memotivasi mahasiswa juga. Siap Prianto. Jadi mungkin disclaimer-nya adalah semua pekerjaan itu sama mulianya sama beratnya. Jadi nggak ada tuh wah keren jadi founder startup, wah enggak kok. Ya semuanya sama kerja kerasnya gitu. Nah tapi di zaman itu waktu itu saya memang sama teman-teman kebetulan mau cari opportunity yang lebih gitu, karena kita cuma berangkat dari seneng waktu itu ngoperate drone, terus ya walaupun belum sebanyak knowledge sekarang, tapi si drone ini tuh potensinya tuh besar loh, maksudnya memang ini akan jadi tools yang mungkin sehari-hari bakal digunakan gitu. Dan alhamdulillah juga ada kesempatan tadi ketemu sama perusahaan yang funding, kemudian ada perusahaan senior kita juga Aerotour Indonesia. Jadi gimana ya Pak Rento ya, entah kenapa semesta tuh ngasih nih, walaupun mungkin kalau dari segi mungkin ibaratnya mungkin penghasilan di awal lebih ke kestabilannya atau kepastiannya ya, kepenyaminannya mungkin dibanding perusahaan yang lain oke lah. Nah, cuman ya alhamdulillahnya tadi ketemu kemudian alhamdulillah kita juga selalu profit. Kemudian di 2019 juga ternyata diakuisisi sama Terradrone Corporation, jadi makin besar lagi dari segi funding dan segala macam. Jadi kita lihat sih ya alhamdulillahnya mungkin karena ada jalannya. Tapi yang paling ini juga mungkin buat teman-teman dan Parianto ya, kami semua tuh di sini niatnya sama sih. Jadi memang kerasa gitu loh. Kita mau ke sana bareng-bareng gitu. Jadi walaupun nanti ada masalah, ini pasti kita bareng-bareng ngadepinnya gitu. Jadi kita tahu ini nggak akan sendiri. Kalau ada masalah pasti kita selesaiin bareng-bareng gitu. Jadi panjang ya Pak Rento. Gak apa-apa, itu malah bagus. Oke, ini ada satu pertanyaan masuk Pak Ray dari Alif. Selamat sore Pak Ray, saya Alif. Ingin bertanya bagaimana cara ya untuk yakin dan tahu arah dari pekerjaan atau karir kita ke depannya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa tahu tujuan karir kita ke depannya dan melihat peluang prospek yang baik, dan seperti apa cara mewujudkannya. Wah ini keren. Sulit nih, silakan Pak. Pak Ray. Wah keren ini pertanyaannya Mas Alif. Jadi bagaimana cara untuk yakin dan tahu arah? Nah, sebenarnya ada dua lah mungkin kalau saya bilang. Mungkin ada orang yang dari kecil atau dari sekolah, saya pengen jadi dokter. Ya sudah, dia kejar untuk masuk ke sekolah kuliah kedokteran, kemudian dilanjut lagi untuk
jadi koas, terus kemudian jadi dokter, jadi spesialis. Nah, kemudian ada juga nih satu lagi yang pertama mungkin di kita ya FTMD ini bidangnya tuh memang bidang teknologi kan, dan yang namanya teknologi beda 5 tahun, beda 10 tahun itu ya memang berubah. Nah, di sini saya tuh sadar juga bahwa teknologi itu makin lama ya itu keganti dan usang. Jadi nggak mungkin kita yakin nih, oke saya mau jadi engineer machine learning karirnya terus gitu. Pasti 10 tahun kemudian seenggaknya akan ada inovasi lagi. Jadi ya kita harus berani lagi tadi, makanya poinnya tadi mau untuk belajar yang baru. Nah, makanya kalau untuk cari tahu arah, kalau dari saya sih ikuti dulu ini perkuliahan ini, maksudnya hidup di TB ini ikuti dulu. Di situ akan ketemu dengan nanti kan akan ketemu tuh sama mata kuliahnya, senangnya apa. Nah, dari situ lama-lama bisa shape, bisa ngebentuk juga. Oh, ternyata saya senangnya ini dalam bidang manufaktur nih, mungkin yang masuk ke mesin. Ya, itu udah mulai cari-cari tuh. Biasanya perusahaan di manufaktur di Indonesia apa sih? Misalkan kayak Toyota, kemudian Honda dan segala macam. Nah, dari situ kita bisa cek lagi. Itu kemudian kita kaitkan nih dengan benefitnya biasanya kan. Oh, kerjanya di sini dapatnya begini. Nah, biasanya mungkin ke sana. Gitu. Tapi yang saya bisa kasih tips yaitu apapun pekerjaannya selesaikan, dan kalau bisa ya achieve lebih itu tetap. Kemudian apalagi nih melihat peluang dan seperti apa cara mewujudkan, ya kurang lebih tadi lah saya rangkum. Semoga bisa nangkep ya Mas Alif. Tapi intinya jangan takut jangan takut untuk pindah jalur ya, karena balik lagi tadi nggak juga yang harus dari kecil itu aja jalannya, enggak juga, karena apalagi tadi ketemu dengan dinamika teknologi kita yang selalu berkembang, ya harus berani untuk pindah-pindah gitu. Mungkin saya lanjut ya Pak Rianto ya, ada pertanyaan lagi nih. Raffi, ketika Bapak mulai startup, hal apa yang pertama kali Bapak dan tim fokuskan? Nah, menarik. Jadi saya mau sharing juga. Jadi startupnya si Teradrone ini mungkin gaya juga agak beda dengan startup digital kebanyakan. Jadi kan di Indonesia ini yang populer tuh startup digital ya, bikin apps, bikin solusi jadi apps. Nah, tapi poin yang saya maksudkan adalah mereka begitu mengejar value-nya, meningkatkan value-nya supaya mereka dapat funding sebesar-besarnya. Biasanya itu yang dikejarkan. Wah, unicorn kayak kemarin Bibit, fastest unicorn di Indonesia. Nah, kalau di Teradrone dari awal kita mulai, fokus kita adalah kita harus bisa hidup dari revenue kita sendiri, dari apa yang kita jual. Dari situlah uang buat kita makan dan uang buat kita profit dan buat uang untuk innovation. Jadi kalau kita waktu itu konsep seperti itu, jadi ibaratnya apa ya, memang mungkin agak konvensional ya, maksudnya kan dalam artian funding ini kan bisa dibilang semi utang gitu loh. Oh, ini dipinjemin duit kemudian disuruh achieve target. Tapi kalau kita itu start benar-benar slow, tapi itu semua ya alhamdulillah mungkin sampai ketemu Teradrone ya. Tapi ya awalnya tuh kita makan dari revenue kita sendiri. Jadi challenge-nya memang di situ waktu itu. Karena itu membentuk pembuktian service kita ini memang bisa dijual, tidak terpakai nggak sama user, sama klien. Nah, gitu. Jadi ya sudah, ujung-ujungnya dari situ. Yang kita fokusnya apa sih? Fokusnya adalah service yang kita kasih ke klien dapat manfaat nggak? Dari situ aja. Jadi ibaratnya tidak jual mimpi lah. Memang kita jualnya itu betul solusi. Gitu. Makin ramai Pak Rianto. Mungkin saya lanjut ya. Dari Mas Jetro. Langsung aja, Mas ya. Apakah yang menjadi faktor dalam membuat satu keputusan tetap fix? Apalagi yang bersifat signifikan, misalnya yang ingin menutup studi di DAE ataupun ingin fokus di IFV. Oke, ya ini menarik juga. Jadi, nah makanya ini jalur hidup yang saya jalani ya.
kalau saya bilang waktu saya pertama kali ujian ITB, waktu itu ujian mandiri, itu tuh masih ke, ya ini lucu. Jadi kan masukin 3 pilihan. Jadi pilihan pertama itu saya masukin waktu itu industri, masalah FTI. Karena waktu di zaman 2010 itu tuh yang salah satu yang paling laku lah gitu. Kan waktu itu kan saya dengar popularitas. Dulu saya juga belum bisa menentukan banget tuh. Popularitasnya FTI, stay. Nah, jadi saya masukin tuh FTTM, jadi FTI, FTTM. Jurusan 3 apa? Nah, jurusan ketiga ini kayak sebenarnya saya tertariknya tuh sama ya sama mechanical sama aerospace. Jadi baru saya masukin FTMD. Tanya memang dapetnya di FTMD. Jadi ya udah, mungkin kebetulan pas lah sama memang waktu itu hatinya pengen sana. Cuman waktu menentukan AE, waktu itu sebenarnya belum ketemu drone-dronean juga. Cuman saya lebih melihat mesin, aero sama material. Kebetulan waktu itu hati saya condongnya saya lebih suka aerospace. Jadi masuklah ke aerospace. Nah sebenarnya baru kecemplung si drone-drone ini pas sudah masuk si di AE itu. Bahkan sebenarnya kan walaupun saya udah kecemplung di drone selama S1, kan tadi saya bilang S2 awalnya saya juga bukan mau drone tuh. Cuman ya sudah, waktu itu jalur hidupnya ketemu opportunity yang startup drone itu. Kemudian kok tiba-tiba jalan, kok tiba-tiba ada jurusan juga di drone, jadinya saya fokus ke sana. Gitu. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan jawab ya. Kalau nggak jelas nggak apa-apa, kita discuss aja. Silakan. Kemudian dari Reinhardt. Oh, ini sama ya. Ya itu kurang lebih tadi sama pertanyaan yang mirip sama Jetro. Jawabannya kurang lebih sama. Menemukan tujuan buat tengah-tengah. Jadi itu ya makanya itu tadi saya bilang, lama-lama expose diri kalian ke banyak hal, lama-lama tuh ya ketemu juga. Oh, minatnya di sini nih. Gitu. Oke, sama-sama. Oke, silakan ada lagi yang mau tanya? Ini menarik ya jawaban kan jawaban dari pengalaman yang dialami Pak Re itu. Jadi sesuatu yang sudah dijalani. Nah, itu yang mahal tuh di situ malah. Bukan sesuatu iya kan? Itu ada jawaban-jawaban hasil yang sudah betul. Dijalani itu nilainya sangat mahal itu kalau bisa dibilang. Karena sudah ada unsur pembuktiannya. Walaupun mungkin tiap orang berbeda, tapi itu tetap sesuatu yang penting ya. Makanya kesempatan ini jangan disia-siakan. Silakan tanya aja. Betul. Iya benar banget tuh. Jadi ya ini kan pertanyaan ini ya memang pasti nggak kebayang kan. Ya itu betul. Ini kebetulan saya udah ngejalanin nih. Jadi bisa ngasih insight-nya. Dan kalau saya mungkin bisa komentar dikit juga, kalau saya lihat kan gini, dari sisi saya ya, kita boleh berencana pingin ini itu, tapi kita juga tetap menyisakan bagian dari ekspektasi kita tuh untuk melihat peluang yang kita dapat selama kita menjalani itu gitu loh. Jadi jangan terlalu kaku juga gitu kan Pak Rey ya. Kita punya ke sana, ke mana, ke arah A, tapi sambil berjalan kita tetap melihat apa yang mungkin bisa menjadi peluang yang ada gitu loh. Jadi jangan terlalu kaku. Maksud saya kalau Anda misalnya nantinya memilih kuliah entah di prodi mesin atau di Gantara atau material, ya pilih aja, jangan takut nanti kok saya pilih mesin nanti berarti nggak bisa dong kerja di drone, atau kebalikannya kok saya masuk ke di Gantara nanti masa kalau lulus kerjanya ke oil and gas, malu dong misalnya, jangan kayak gitu loh. Semua info kan jangan terlalu terkotak-kotak gitu ya. Jadi ya biasa aja, dan yang penting adalah siap untuk belajar terus. Nah itu termasuk kalau ini mungkin jualannya atau bukan jualannya, kita di FTMD kurikulumnya itu salah satu kompetensi yang kita masukkan adalah kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Artinya Anda tuh sebenarnya di kuliah itu juga disisipkan bekal-bekal tentang yang melatih Anda untuk belajar terus. Jadi bukan hanya, jangan merasa dengan ikut kuliah di
di FTMD ya, di prodi manapun, terus Anda merasa saya sudah punya ilmu yang cukup. Ilmu nggak pernah, ilmu itu terus berkembang. Seperti kata Pak Ray tadi, mungkin tahun ini, masa ini, dekade ini machine learning gitu ya, lagi booming gitu. Kita nggak tahu 10-15 tahun lagi akan tetap itu atau mungkin ada teknologi baru. Nah, kita harus siap untuk itu. Kalau saya mungkin udah usia segini ya mungkin ya nggak terlalu Anda yang harusnya lebih siap gitu, karena sekarang kan perkembangannya cepat sekali, 5 tahun tuh udah ada perubahan gitu. Jadi Anda harus siap-siap tuh yang muda-muda seperti Anda ini. Nah, ini ada yang mau tanya lagi Pak Rey, silakan dulu. Siap. Si Raffi lagi mau tanya. Daftarkan diri untuk beasiswa kuliah. Biasanya apakah tips saya yang baik? Wah, oke. Mantap. Jadi waktu itu saya sendiri nih waktu itu daftar juga beberapa beasiswa. Misalkan waktu LPDP itu juga 2 kali, yang sekali gagal, saya coba lagi. Jadi memang salah satunya itu membutuhkan personal statement atau esai. Nah, kalau saya waktu itu tetap yang satu saya lihat juga referensi. Biasanya seperti apa orang tuh membuat personal statement, esai. Nah, tapi saya nggak pernah copy timplek gitu loh, nggak juga. Saya cuma nangkep intisarinya apa sih. Biasanya strukturnya dulu. Nomor satu tuh strukturnya tuh bagaimana orang melakukan esai. Kemudian yang kedua, ujung-ujungnya ya udah apa yang dari hati aja sih. Ya maksudnya memang ini mau kuliah, mau buat apa. Kemudian nanti memang setelah kuliah mau ngapain. Dan nggak muluk-muluk, maksudnya nggak juga kayak saya ingin misalkan membuat drone terhebat sedunia, maksudnya ya amin bisa gitu, tapi yang paling nangkep itu ya sesuatu yang memang terukur dan realistis gitu loh. Misalkan misalkan itu tadi, misalkan memberantas kemiskinan di Indonesia. Oke, menurut saya tujuan akhirnya. Tapi ya start simple. Misalkan pulang dari sini, ambilnya fokus ke IT gitu ya. Ya udah pulang, mungkin di desa rumahnya pengen memperkenalkan nih sistem IT. Kenapa? Untuk membantu administrasinya di sana. Nah, jadi salah satunya tuh biasanya yang saya tangkap seperti itu. Dan memang muluk-muluk dari hati gitu. Jadi yang orang baca tuh juga nggak, ini kadang kok kurang realistis gitu. Jadi biasanya sih saya seperti itu, dan lumayan ada banyak juga sih beberapa rekan-rekan yang akhirnya minta contoh esainya dari saya gitu. Karena ujung-ujungnya biasanya tuh dari esai turun ke interview. Biasanya kan kita ada wawancara tuh sama pemberi beasiswanya. Ya karena saya tulis itu ya niat saya memang seperti itu. Jadi ya insya Allah lempeng aja waktu saya cerita ke interview. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi struktur dan tadi esensinya tetap sejujurnya itu mau ngapain. Itu Mas Rafli kira-kira. Oke, ada lagi mungkin dari mahasiswa? Silakan. Tadi Raffi sudah oke dengan jawabannya atau masih mau nanya lagi? Silakan loh. Yang lainnya juga. Wah, ini Raffi tanya lagi tuh. Silakan. Mana? Oh, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oh, sudah ya. Oh, terima kasih. Sudah. Tak pikir nanya lagi. Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanya lagi. Monggo, siap. Kesempatan. Di luar itu juga boleh. Ya, nggak apa-apa. Mau nanya waktu proyek ngerjain ini apa sih tantangannya, terserah mau kita. Tapi mungkin saya cerita juga sudut pandang, tapi ya teman-teman saya junior itu juga macam-macam. Memang mayoritas itu mungkin masih ke bidang aviasi, airline, maintenance atau PTDI, dan lucunya ya kita masih keep in contact, dan beberapa itu tetap kolaboratif juga gitu. Jadi itu pada akhirnya gak ada yang wah yang si A ini keren sekali karena dia begini, enggak sih. Jadi makanya tadi nyambung lagi ke yang awal, ya di sini nih kalian bareng-bareng teman-teman, nanti mungkin lebih dekat lagi waktu di jurusan, ya itu ya kalau bisa ya sampai seumur hidup juga lah.
jaga silaturahminya. Itu Networking Pak Ray ya. networking. Nah, Istilahnya ya. mungkin networking itu. Ya, itu penting. Jadi sejak mahasiswa Anda berteman, beraktivitas, ikut unit, ikut himpunan supaya punya banyak teman. Nanti tiba-tiba udah baik gitu, nanti pas lulus ternyata bantuan-bantuan dari teman gitu Pak ya. Enggak, itu nggak nyangka gitu loh. Tiba-tiba teman si unit ini jadi satu project gitu, karena dia ini jadi lebih mulus juga gitu. Atau yang kolaboratif sih yang paling saya sering temu tuh, karena udah kenal kan, jadi udah ada nilai trust. Nah itu kan susah kalau sama orang lain, orang baru, stranger itu kan. Jadi itu juga bagusnya dipupuk dari sekarang. Ya, jadi nilai networking yang positif ya, bukan kolusif gitu. Jangan. Ya jelas kalau Anda sudah kenal dengan teman kuliah misalnya, nanti Anda lebih percaya kan, dan kita lebih percaya dengan apa ya tadi disebut trust itu, dan kita udah tahu orang ini kayak gimana sehingga Anda lebih yakin untuk bekerja sama misalnya. Dan mungkin sudah satu frekuensi juga Pak Ray ya. Frekuensi, ya betul. Saling memahami gitu. Terus silakan yang mau tanya lagi. Tapi kalau tanya kontrol sistem udah lupa ini. Nggak, tapi yang menarik itu malah yang tadi itu bagaimana perjalanan karirnya tuh. Mungkin cerita-cerita dikit Pak Ray, dalam beberapa dari sekian banyak proyek itu pernah dapat masalah yang paling berat tuh yang kayak gimana gitu. Terus gimana menghadapinya gitu. Pasti kan nggak semua mulus-mulus aja kan? Ya betul. Ya. Jadi mungkin saya baru 5 tahun ya pengalaman kerja, tapi yang paling saya sering temuin itu isu itu muncul dari manusia gitu, karena kita ini kerja manusia ketemu manusia, dan ada emosi, ada dan nggak sempurna. Ya jadi ternyata kebanyakan tuh hal seperti itu. Jadi dari komunikasi, koordinasi, gengsi. Nah ini mungkin kalian akan ngalamin di kerja kelompok nih. Ini itu sebenarnya udah simulasi paling awal tuh nanti kerja kelompok ya. Tapi ya itu karena sebagai contoh ya, waktu itu yang paling berat, ada salah satu klien kita di Jakarta. Waktu itu kita mau introduce memang pekerjaan itu untuk dia mau bangun LRT, kan udah jadi sekarang ya, bangun LRT di Jakarta. Jadi waktu itu kita survei dulu area untuk planningnya. Nah tapi waktu itu yang paling parah adalah ternyata dari awal itu miss ekspektasi si klien sama yang kita tangkap gitu loh. Jadi kita sudah kerja cukup mati-matian, rupanya beda ekspektasinya, dan itu sulit sekali untuk menengahi itu, karena ya awalnya kliennya tuh tegas, ya saya maunya A, kok ini dapatnya A, B gitu loh. Jadi dan disitu juga salah satu root cause-nya ternyata memang dari awal waktu itu ada miskomunikasi dan miskoordinasi gitu. Nah ini akan kepake, ini saya bisa jamin 100% lah dimanapun kalian kerja akan ngalamin, dan itu kalian bisa juga udah mulai mulai pelajari waktu di kuliah ini. Jadi yang saya temui juga pas kerja, intinya orang tuh macam-macam sekali sifatnya dan sikapnya, dan walaupun kadang masalahnya itu sebenarnya sama semua gitu loh. Misalkan kalau kita sortir by problem, masalahnya adalah kurang komunikasi. Tapi sifat orang ini beda-beda semua karakternya. Nah di situ harus tahu gimana nih cara menghadapin orang dengan tipe A, dengan tipe B, dengan tipe C. Nah, itu saya juga nggak bohong, sebagian juga itu saya pelajari waktu di zaman kuliah. Di situ saya juga pertama kali, wah orang ITB ini macam-macam betul orangnya. Dan itu juga ternyata kepakai gitu. Jadi ya kalau bisa mungkin wajar lah kalau masih mahasiswa mungkin mudah tersulut emosinya, atau kalau nggak agree gitu ya, wah debat dan segala macam. Tapi nggak apa-apa, jalin aja. Cuman terimalah, orang tuh macam-macam. Nanti kalian akan temu lebih banyak lagi waktu di dunia kerja. Kira-kira gitu Pak Rento. Oke, terima kasih. Jadi itu penting tuh ya. Jadi masalah yang disampaikan Pak Ray tadi, jadi jangan selama di ITB sama kuliah tuh jangan cuma masalah ilmu kuliahnya yang Anda peroleh, tapi juga
cari kesempatan lain untuk belajar yang soft skill-nya tadi ya. Sering bekerja bareng dengan sesama mahasiswa dan sebagainya. Nanti kan gini, orang ITB itu Anda tuh orang-orang unggul gitu ya, egonya tinggi. Jadi kalau Anda bisa kerja sama orang teman-teman Anda yang egonya tinggi-tinggi itu sudah menjadi latihan yang baik. Nanti kalau kerja Anda berurusan dengan orang yang juga mungkin tadi seperti disampaikan Pak Re itu bisa macam-macam juga, gitu Pak Re ya. Jadi latihan di sini. Oh ini ada tanya lagi tuh Pak Re satu. Dari Rizky. Selamat sore, Limpar Perangin-Angin. Wah, apakah untuk bekerja di perusahaan YV membutuhkan license seperti AMTO di maskapai? Oh, menarik. AMTO itu maintenance ya, kalau nggak salah. Untuk license untuk kerja di perusahaan maintenance. Jadi, kalau sampai sekarang, karena teknologinya relatif baru, teknologinya YV ini kan masuk ke civilian itu relatif baru ya, walaupun kalau di militer mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, jadi untuk bekerja di sana seperti apa? Nah, ibaratnya regulasi sama si industrinya tuh berlomba. Yang biasanya terjadi pasti teknologi itu duluan dibanding regulasi atau peraturannya. Nah, jadi tiap tahun lah itu selalu ada perkembangan di peraturan atau regulasi di Indonesia. Jadi dimulai dari UAV-nya sendiri ya. UAV-nya sendiri itu harus terdaftar di mana di DKPPU atau Kementerian Perhubungan. Nah itu aja baru disahkan di sekitar 2016 lah, tapi baru benar-benar dijalani itu di 2020. Nah kan drone dari zaman kapan itu baru ngomongin registrasi itu biar kebayang kalian kalau punya motor atau mobil, nah itu kan mesti ada nomor polisinya kan, kalian mesti punya STNK ya kan, bahwa terdaftar mobilnya, terus dapat nomor polisinya, kemudian kalian juga harus punya SIM untuk mengendarainya. Nah baru sampai situ, dan di tahun ini juga sudah mulai ada PM34 itu juga sudah mendefine untuk masalah manufaktur. Jadi sudah mulai ada nih guidance-nya untuk mendapatkan type certificate kalau kalian berkecimpung di manufaktur drone gitu. Nah, kalau untuk personil yang kerja di perusahaan manufakturnya itu kalau yang saya tangkap di Indonesia itu belum ada sampai license sebesar MT itu belum ada gitu. Jadi biasanya masih standar kencarannya waktu kuliah, latar belakangnya apa, sama mungkin pengalaman kerja di bidang terkait sekian tahun. Tapi kalau license sana saat ini sampai belum. Yang license yang udah ada itu tadi ya, pengoperasian drone-nya itu yang sudah diatur. Kira-kira gitu. Bagus nih pertanyaannya. Oke, Rizky apa sudah happy? Atau masih mau nanya lagi? Oke, silakan juga yang lain kalau mau tanya. Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin Pak Boleh, ya? Boleh. Siap. Ya. Oke, Rizky udah oke. Sama-sama, terima kasih ya. Sama-sama. Ini ada satu tuh Pak John Win. Silakan. John Win. Saya ingin bertanya bagaimana proses PT Aergo Survey Indonesia menjadi bagian dari Teradron Corporation untuk memegang daerah Indonesia. Wah, ini keren nih. Ini keren. Jadi sebenarnya kita juga tidak expect. Maksudnya waktu itu gini, ya visinya waktu kita jadi Aergo Survey ya kita mau jadi drone solution provider ya di Indonesia. Mungkin waktu itu visi besarnya Southeast Asia gitu. Nah, tapi di sisi lain si Teradron Corporation ini ternyata memang dia salah satu unitnya itu memang scouting di beberapa negara, terutama negara yang industri UAV-nya naik gitu. Jadi dia scouting ke Brasil, ke Belanda, ke Inggris, Amerika, ke Australia, pokoknya, dan ternyata salah satunya ke Indonesia. Karena dia juga tahu Indonesia ini pemakaiannya mulai ramai dan industrinya mulai naik. Nah, sampai terakhir waktu itu 2019 berarti itu memang kita dihubungi. Jadi kita dikontak sama si Teradron Corporation itu. Nah, mereka bilang
interested untuk memberikan funding atau ya acquire gitu. Dan ya udah waktu itu orang Jepangnya datang ke Indonesia, kita sempat meeting beberapa kali dan memang dimention dia memang sudah scouting beberapa perusahaan drone di Indonesia dan menilainya itu nomor satunya si Aerogel Survey gitu. Waktu itu sempat didiskusi juga karena kan tidak semudah itu nih pengambilan keputusannya, karena kita juga harus menghargai ada yang namanya shareholder ya di perusahaan itu atau komisaris atau intinya ya yang ngasih duit lah dulu, yang punya lah, yang memberikan arah lah kemana perusahaannya jalan. Dan setelah kita ngomong-ngomong sebenarnya visinya itu align. Maksudnya si Terra Drone Corporation ini memang mau jadi the biggest solution provider ya secara global. Berarti kan kalau secara global, secara nggak langsung ya nomor satu juga dong di Indonesia atau di Southeast Asia gitu setidaknya. Jadi sebenarnya karena ada dasar itu, visinya sama, kemudian kurang lebih kulturnya kok masuk nih gitu. Jadi mungkin nggak dibayangin ya, ini Terra Drone Corporation walaupun dari Jepang tapi menarik, mereka tuh tetap kulturnya global. Jadi nggak bayangin yang kaku gitu, enggak. Tapi mereka memang sudah global company dan ya cocok. Ini kulturnya kurang lebih sama, visinya align. Ya sudah, akhirnya kita terima dan jadilah kita diakuisisi atau jadi bagian dari Terra Drone Corporation. Kira-kira gitu. Mantap nih pertanyaannya. Pengen bisnis juga nanti nih. Mantap. Gimana John Win, sudah oke? Atau masih mau ngulik lagi tentang masalah ini? Silakan. Enggak? Oke, sip. Oke, ada yang mau tanya lagi? Enggak? Sudah puas semua? Oke, mungkin karena waktunya sudah lewat juga. Wah, terima kasih dari John Win, Pak Kri. Sama-sama Mas John Win. Oke, mungkin karena waktunya sudah 3:30 lewat ya, jadi saya kira sesi hari ini cukup, tapi ya mudah-mudahan apa yang walaupun singkat, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ray bisa memberi gambaran buat para mahasiswa yang baru masuk ini, dan mudah-mudahan juga bukan hanya memberi gambaran untuk memilih prodi, tapi juga untuk mulai mikir saya sebenarnya mau ngapain itu nanti setelah lulus. Jadi sekarang udah mulai mikir kira-kira saya mau ngapain, walaupun nggak harus ngambil keputusan yang fix sekarang Pak Ray, tapi bisa aja mulai melihat peluang-peluang apa yang harus saya amati ke depan. Kemudian juga mulai mikir bahwa ternyata kalau dari pengalamannya Pak Ray, bukan hanya masalah isi konten kuliahnya yang harus Anda pelajari atau diresapi selama di ITB, tapi juga hal-hal yang lain, yang soft skill tadi, organisasi, kerjasama, komunikasi, tadi kan banyak tuh, miskom itu jadi masalah tuh yang itu berarti Anda harus mulai latihannya gimana ya mulai sekarang kerjasama sama temennya, masuk organisasi dan sebagainya, gitu Pak Ray ya. Betul Pak. Terima kasih banyak Pak Ray atas share-nya yang menarik sekali, dan saya yakin banyak manfaat bukan hanya untuk mahasiswa, bagi saya juga banyak pencerahan juga nih saya. Senang juga lihat Anda bisa tadi saya bilang tuh pilihannya tuh tidak standar, tetapi Anda punya determinasi bersama teman-teman Anda untuk bergerak ke sana dan ternyata bisa berjalan dengan baik. Itu luar biasa menurut saya. Saya terus terhadap teman saya juga, saya punya kekaguman pada teman-teman saya yang berani membuka sesuatu gitu. Bukan sedikit, itu bagi saya luar biasa gitu. Sekarang Anda juga melakukan itu, bagi saya luar biasa. Terima kasih Pak Ferry. Salam untuk teman-teman ya. Salam untuk teman-teman di sana ya. Pasti. Ini selanjutnya Pak Ferry, gimana Pak Ferry? Ada pesan-pesan mungkin dari Pak Ferry? Silakan. Iya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ray telah bersedia untuk sharing alumni di sini ya. Sama-sama Pak Ray. Dan terima kasih juga Pak Rianto telah mengarrange acara sharing alumni ini. Kalau dari saya paling itu sih, minta mahasiswa jangan lupa untuk bikin resumenya, dikumpulkan minggu depan. Kemudian hari Minggu depan kita akan ada sharing alumni dari mesin dengan material. Kalau yang hari ini kan aero spesial untuk Pak Ray, sendiri. Waduh, baru nih, tersanjung.
Kalau minggu depan yang dari teknik mesin dan teknik material. Kemudian ujian akhir akan sesuai dengan jadwal dari ITB. Oke. Paling itu dari saya, Pak Rianto. Terima kasih, Pak Rianto. Oke, terima kasih Pak Ferry. Untuk Pak Ari, saya mau nanya, itu materinya tadi itu nggak ada yang sifatnya konfidensial kan ya? Nggak ada sih. Nggak ada, Mungkin oke. kalau mau di-sharing mungkin saya sanitize sedikit. Oke, nanti tolong kalau maksud saya gini, kalau ini kan pengumuman ke mahasiswa juga, kalau misalnya ada yang rekam atau apa, tolong jangan terlalu bebas untuk di-share juga ya. Ini hanya untuk kepentingan kuliah ini. Nanti Pak Ray mungkin bisa share ke saya aja dulu Pak ya, materi boleh. dalam bentuk PDF, nanti saya share ke mahasiswa juga. Oke, mungkin itu. Terima kasih Pak Ray, terima kasih Pak Ferry yang sudah menemani menemani dalam perkuliahan ini, dan Pak Ray yang sudah sharing sedemikian banyak pengalamannya yang luar biasa dan inspiratif gitu ya. Dan terima kasih juga ke para mahasiswa yang sudah masih mengikuti, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan sesuatu. Saya yakin harusnya dapat, saya aja dapat kok. Anda apalagi yang masih muda yang itu harusnya dapat ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kira cukup untuk hari ini, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Mari Pak Ferry, mari Ray. Ya, terima kasih Pak Rianto, Pak Ferry, dan semua mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.